sejauh ini ada nggak dalam hidup Kak sadar pengalaman yang paling buruk? Mungkin Pengalaman bisa paling buruk. diceritakan iya ke teman-teman. Pengalaman yang paling buruk. Ya. Sebentar, pengalaman yang paling buruk ya. Pengalaman yang paling buruk, pengalaman yang paling buat aku sakit, kira-kira apa ya? Mungkin ada satunya. putus cinta sih. Putus cinta. Mungkin Siapa boleh yang sakit? diceritain sedikit saja itu Kak. Kenapa sampai Aku minum dulu kau baik. nah, supaya sedikit artinya ada yang pertama namanya berbagi cerita yang artinya yang perasaan-perasaan sedikit tuh supaya tidak serius-serius amat. Jujur kau baik, mungkin bukan paling parah ya, bukan pengalaman paling parah, tapi salah satu pengalaman yang life changing gitu ya, yang merubah kehidupanku, yaitu ketika aku putus sama pacar. Dan teman-teman, aku mau ngomong kayak gini untuk mengajak teman-teman biar gak pacaran. Pacaran itu gak ada gunanya. Ya, aku di sini bukan subjektif, tapi emang objektif. Kita bisa ajukan debat nanti. Bener gak sih pacaran itu gitu ya? Gini, kau baik. Kenapa aku bisa bilang bahwa pacaran dan aku putus itu adalah pengalaman yang membuat aku jatuh, atau pengalaman yang paling menyakitkan, atau pengalaman yang paling parah? Karena jujur, siapa sih yang nggak sakit ketika kita putus dengan perempuan yang kita sukain? Dan jujur kamu baik, aku ketika mencintai perempuan itu nggak setengah-setengah, dan aku bukan laki-laki yang suka mempermainkan perempuan. Jujur, ketika aku memang udah klik sama satu perempuan, aku bakal jadiin dia orang yang jadi prioritas kehidupan aku. Tapi bang, sayangnya kita nggak punya kecocokan. Akhirnya apa yang aku mau dari dia, karena memang jujur aku nggak langsung nyerah gitu aja ya, ketika memang dia sifatnya kurang cocok denganku. Jadi aku memang dulu masih punya pemikiran yang beda sih, pemikiran yang salah. Aku mau membentuk seorang perempuanku dulu menjadi karakter yang aku suka, tapi itu nggak bisa. Dan itu aku mempelajari hal itu. Ternyata untuk memiliki pasangan itu jangan berharap kita mengubah dia, tapi kita harus memang bagaimana caranya orang itu memang udah memiliki karakter yang sama dengan kita. Nah, sakitnya apa bang? Sakitnya ya kita tahu gimana aku putus cinta. Tapi yang membuat aku menyebutkan kenapa itu salah satu pengalaman terburuk, karena dari sana aku merasa kayak dimanipulasi ketika putus, seolah-olah cuma aku yang salah. Kemudian seolah-olah aku yang merasa berkhianat di sana. Dan jujur aku nggak balas apa-apa, tapi aku fokus pada diriku. Dan dari situ aku benar-benar nggak mau lagi yang namanya memberikan ruang untuk cinta di masa remaja. Kenapa? Karena aku sekarang udah enak bahwa tidak memiliki cinta-cintaan di masa remaja itu malah membuat aku lebih cepat berkembang dan lebih cepat mengembangkan orang lain, dan aku lebih memiliki waktu banyak untuk bisa mengembangkan apa yang sedang aku kembangkan, yaitu usaha highvaluecoaching.id. Nah, jadi ini merupakan sebuah pengalaman yang merubah hidup aku banget. Kenapa? Karena dari sini aku bisa benar-benar memahami bahwa ketika kita masih muda dan kita udah masuk ke dunia cinta-cintaan, itu malah membuat kita kehidupannya stres, banyak pikiran. Kemudian kita merasa bahwa kehidupan kita tuh seperti nggak punya tujuan. Akhirnya kita hidup hanya sekedar hidup. Kita mengikuti arah yang sebenarnya kita nggak tahu mau kemana. Kita hanya mengikuti perasaan kita aja. Dan kita dibayang-bayangin sama bagaimana kalau misalkan pasangan kita selingkuh, pasangan kita ngapa-ngapain. Itu masa remaja yang mana kita belum sah. Tapi ketika aku udah melepas perempuan untuk sementara di remaja ini, aku punya benar-benar fokus. Aku fokus dalam pengembangan diri, aku fokus untuk meningkatin value yang ada dalam diri aku atau nilai diri aku. Aku merasa senang-senang aja dan gak merasa kesepian kok. Gitu. Jadi ini banyak banget pelajaran yang aku ambil kau baik dari
berkomitmen untuk gak pacaran lagi, bukan berarti gak nikah ya. Aku juga tetap suka sama perempuan kok. Tapi ada waktunya untuk fokus ke situ. Gitu kau baik. Ya, cukup menarik ya, sampai ada yang ingin menambahkan, ingin masuk. Tapi tahan dulu, bisa di kolom chat. Ternyata orang kalau membahas cinta itu ya, mungkin banyak pengalaman buruknya, pengalaman tidak baiknya. Tapi tahan dulu ya teman-teman. Eh, kalau itu kan salah satu pengalaman, tapi pengalaman mungkin prosesnya Kak Sadat sendiri di dalam membangun sebuah konten kreator, Anda nggak pengalaman yang paling pahit mungkin ketika proses itu? Pengalamannya apa? Yang paling Ketika menjadi konten kreator. menjadi konten kreator, apalagi kan kita masih muda tuh, baru masuk ke ruang pengembangan diri, motivasi. Oke. Jujur kau baik, mungkin pengalaman buruknya ketika aku menjadi konten kreator gitu ya, ketika aku dijadikan lelucon oleh temanku sendiri. Lelucon, emang nggak mungkin teman sendiri itu menghina secara terbuka gitu ya. Tapi dari sana aku bisa menilai bahwa emang apa yang lucu dari apa yang aku buat. Aku tahu niat mereka itu menjatuhkan aku dan membuat aku ragu. Dan jujur, kau baik, ketika aku awal mulai itu banyak banget teman aku yang ada yang mendukungku, ada yang malah membuat aku menjadi bahan lelucon, padahal gak lucu dan malah membuat aku sakit hati. Tapi dari sana sebenarnya wajar ya orang seperti itu, karena teman juga pasti mau ada candaan. Tapi entah kenapa kalau kita memang menjadi objek candaan, apalagi yang dicandain itu adalah hal yang kita perjuangkan pagi, siang, sore, malam, itu membuat kita kayak merasa ada rasa dendam sendiri. Dendamnya bukan dendam ingin menyakiti mereka, tapi dendamnya kepada diri sendiri untuk berkomitmen agar kita bisa nunjukin bahwa apa yang mereka candain hari ini nggak sesuai dengan hari nanti. Begitu. Jadi mungkin proses yang sakit itu ketika aku belum bisa diterima oleh teman-temanku, yang mana aku bisa mulai apa yang mereka takuti. Aku bisa berani memulai langkah yang jarang diikuti sama orang-orang. Tapi kita bisa lihat banyak teman-teman aku yang mungkin sekarang udah menjadi konten kreator. Kita satu kerjaan. Dulu nggak ada teman-teman aku yang di pekerjaan itu menjadi konten kreator. Tapi setelah melihat aku atau melihat mungkin terinspirasi dari konten-konten kreator lainnya, mereka ikut juga. Gitu ya, alhamdulillah. Walaupun aku nggak merasa bahwa itu karena aku, tapi setidaknya mereka sekarang udah mengikuti langkah yang aku ambil sebelum mereka ambil. Begitu kau baik. Menarik sih Kak, artinya banyak orang yang ketika mau masuk ke ruang konten kreator, berani tampil di publik seperti Kak Sada, itu kan banyak mikir dulu, kira-kira ini kalau saya lakukan ini bagaimana, ada rasa penilaian, rasa takut, kira-kira ini bagus atau tidak, kira-kira bagus tidak komentarnya. Nah ini bagaimana misalnya, ini kan relate ini, ada pertanyaan. Kalau misalnya ada seseorang yang insecure, menurut Kak Sadat untuk mengembangkan kepercayaan dirinya itu bagaimana? Insecure, bagaimana itu? Insecure. Oke, insecure artinya mereka itu nggak percaya sama diri sendiri karena melihat pencapaian atau orang lain gitu ya. Oke. Yang harus teman-teman tahu, insecure itu adalah salah satu sifat manusia. Gak usah disalahin kalau kita masih insecure. Teman-teman harus tahu, aku juga yang bicara di depan teman-teman semua masih insecure loh. Ketika aku melihat orang lebih jauh, lebih hebat daripada aku insecure. Ketika aku melihat anak yang lebih muda daripada aku, tapi dia sudah bisa membangun apa yang mungkin masih belum bisa aku bangun, aku insecure. Jadi teman-teman jangan berusaha untuk menghilangkan sifat itu, karena itu adalah sifat manusiawi yang udah tertanam di dalam diri kita. Tapi teman-teman, yang membedakan diri kita dan orang yang memang nggak pernah berkembang atau orang-orang gagal adalah ketika mereka insecure, apa yang mereka tanggapi di otak mereka. Apakah mereka hanya sekedar iri,
dan tidak ingin pencapaian orang itu bisa lebih besar lagi, atau bahkan kita berharap bahwa pencapaian orang lain itu akan hancur nanti, atau kita menyeting atau membuat pikiran kita memukul diri kita untuk menjadi orang yang memang lebih hebat daripada orang yang sedang kita lihat. Jadi insecure itu udah pasti ada, gak usah dihilangkan. Kalau insecure sama orang lain, mungkin yang perempuan merasa insecure sama temennya sendiri yang lebih cantik, no. Atau laki-laki yang insecure sama temennya yang udah punya pencapaian, yang udah bisa beli handphone, yang udah punya penghasilan lebih besar, gak apa-apa insecure. Insecure itu wajar, tapi kita harus merespon insecure itu atau rasa itu dengan yang baik. Bagaimana caranya? Oke, misalkan aku lagi insecure sama temen aku yang udah punya handphone iPhone baru, keluaran baru. Aku insecure, wow, dia penghasilannya udah besar, sedangkan aku masih begini nih. Oke, yang aku pikirkan adalah gimana caranya biar aku bisa menjalani hari-hari aku, fokus dengan jalan yang aku buat, dan akhirnya jalan yang aku fokusin sekarang bisa mencapai apa yang aku mau, dan bahkan lebih. Bukan malah berpikir, aduh dia punya pencapaian yang lebih besar daripada aku, kenapa ya aku gini-gini aja, kenapa ya aku nggak pernah berkembang kayak dia. Nah kalau begitu, kita nggak akan pernah memicu diri kita, mendorong diri kita untuk bisa menjadi orang yang berkembang. Jadi gitu Kak Ubay. Berarti yang artinya cukup sampai di otak, kemudian jangan dipikirkan, bodo amat, seperti tadi salah satu jalan sambil dia mengembangkan dirinya terus ya, mengembangkan dirinya terus untuk bisa mencapai lebih dari itu. Yes. Ya, jadi seperti itu. Lanjutlah, ini Kak, bagaimana caranya Kak sadar untuk bisa menggali potensi yang dipunya? Misalnya menurut Kak ada cara menggali potensi itu seperti apa sih? Berbagi mungkin ke teman-teman untuk bisa memunculkan potensinya. Oke, cara aku menggali potensi ya. Jawabannya satu, bebaskan diri untuk mencoba banyak hal dan ikuti ketertarikan kita. Aku jujur, pasti teman-teman banyak yang punya ketertarikan. Sebenarnya aku tertarik untuk menjadi seorang public speaker. Aku tertarik untuk mempelajari data analis. Aku tertarik untuk mempelajari website atau membangun website. Ikutin ketertarikan itu. Ikutin. Aku begitu. Aku tertarik untuk masuk organisasi, aku ikutin. Aku tertarik untuk belajar desain, aku ikutin. Akhirnya apa? Ketika aku mengikuti ketertarikan aku jadi tahu apakah aku cocok atau enggak di bidang itu. Dan jujur, setiap ketertarikan yang akan kita ikuti nanti pasti akan ada tantangannya dan ada kendala yang harus kita hadapi. Contoh, dulu aku belajar desain karena aku memang tertarik. Apa tantangannya? Dulu aku nggak punya laptop yang compatible atau laptop yang cocok dengan software yang aku harapkan, yaitu Adobe Illustrator. Akhirnya, ya udah, aku nggak langsung desain lewat software itu, tapi aku desain dulu lewat Canva, yang mana Canva itu bisa diakses lewat website atau bisa diakses lewat handphone. Jadi ketika kita ingin mempelajari sesuatu, biasanya orang-orang nggak bisa mengenal potensi mereka udah nyerah ketika mereka menghadapi tantangan, mereka menyerah ketika mereka menghadapi kendala. Gitu. Jadi kalau misalkan aku ditanya sama Kak Ubay, bagaimana sih cara menemukan potensi diri? Yang pertama, bebaskan diri untuk mencoba banyak hal. Kemudian yang kedua, ikuti ketertarikan kita di mana. Jangan pernah mengunci diri untuk mencoba suatu hal. Begitu Kak Ubay. Tadi ini kan sudah ada yang bertanya ini terkait, ada Ahmad Rio Santoso, cara agar mempertahankan ritme konsistensi. Nah itu bagaimana itu Kak? Sedikit cara belum masuk pertanyaan. Ada pertanyaannya Ahmad Rio Santoso, cara agar mempertahankan ritme konsistensi. Cara untuk mempertahankan konsistensi. Oke. Kita harus paham dulu apa itu konsistensi. Konsistensi itu nggak harus setiap hari ya teman-teman. Nggak harus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu.
kita lakuin secara terus-menerus. Konsistensi itu adalah pola. Konsistensi itu adalah pola yang selalu sama. Misalkan kita ingin konsisten membaca buku, bukan berarti kita harus baca buku setiap hari. Tapi kita tentuin frekuensinya berapa sih. Misalkan kita baca buku seenggaknya 2 hari dalam seminggu. Jadi kita harus konsisten untuk setiap minggunya kita setidaknya membaca buku 2 hari. Jadi bukan berarti kita memaksakan diri untuk belajar baca buku atau membaca buku itu setiap hari. Kita harus menyesuaikan dengan kapasitas diri kita. Kalau kita mampu untuk bisa baca buku setiap hari, kenapa enggak? Gitu, karena kita harus tahu ada namanya flow chart atau grafik mengalir. Jadi kita harus tahu bahwa ada suatu hal yang bisa membuat kita merasa tertantang dan akhirnya kita nggak merasa keberatan. Contohnya, dulu aku juga suka main game, yaitu aku suka main GTA 5 lewat Xbox. Nah, di setiap game itu kan ada misi yang harus dilewatin. Nah, aku main game GTA 5 itu ada misi yang berat, tapi aku suka ngadepin hal itu. Alhasil apa? Alhasil banyak jam yang terkuras tanpa aku rasakan. Kenapa? Karena skill yang aku punya dan tingkat kesulitan yang ada di game itu setara. Akhirnya aku merasa tidak terbebani dan tidak merasa bosan. Karena aku punya skill dan kesulitan yang aku hadapi itu setara. Tapi kalau misalkan aku dikasih tugas matematika yang mana tugas matematikanya sifatnya kalkulus yang nggak pernah aku pelajari dan aku dipaksa untuk mengerjakan hal itu untuk mendapatkan nilai 100. Jujur, karena itu adalah hal yang paling sulit dan skill aku tidak memadai, akan membuat aku tertekan. Tapi kalau misalkan aku disuruh nulis angka 1 sampai 10 sebanyak 10 lembar, aku bakal bosan. Kenapa? Karena menulis angka 1 sampai 10 sebanyak 10 lembar itu gampang banget. Artinya aku memiliki skill yang tinggi dan pekerjaan itu tidak menantang. Kalau misalkan skillnya terlalu tinggi, tapi pekerjaan itu tidak menantang, hasilnya bosan. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita ingin konsisten, kita harus menyamakan skill yang kita punya atau kemampuan yang kita punya sama tingkat kesulitan yang kita hadapi, sehingga kita tidak merasa berat dan kita tidak merasa bosan. Kita merasa tertantang. Jadi bagaimana cara konsisten? Kita harus tahu dulu kemampuan kita. Kita bisanya konsisten berapa kali nih? Kita baca buku enaknya berapa kali? Oke, aku mampunya cuma 2 kali deh dalam seminggu. Oke, nggak apa-apa. Hasil kita bisa melihat kita mampu atau enggaknya bagaimana? Kita lihat aja di akhir minggu. Terlaksana atau enggak? Kalau nggak terlaksana, artinya kita belum mampu. Berarti kita harus kurangin. Ya udah, sekali dalam seminggu dulu. Tapi kalau sudah terlaksana sekali dalam seminggu, berarti kita udah cocok nih. Kemampuan kita dan tingkat kesulitannya udah sama. Akhirnya kita harus benar-benar konsisten. Nanti akan ada saatnya kita merasa bosan. Kenapa harus sekali dalam seminggu? Yuk kita tingkatin jadi 2 kali dalam seminggu. Gitu. Jadi cara konsisten itu nggak harus setiap hari langsung. Tapi kita harus bisa menyesuaikan dengan kemampuan diri kita, dengan tingkat kesulitan yang kita hadapi. Begitu. Apa poinnya adalah kemampuan dan tingkat kesulitan. Kita harus paham itu. Jadi tadi Karyo bisa dicatat kemampuan dan tingkat kesulitan. Nah, lanjut ke masuk ke textbook lagi. Pertanyaan, apa harapan Kak Sana terhadap anak muda saat ini? Anak muda saat ini, harapan tanggapan aku. Harapannya Kak Sana kira-kira untuk anak muda saat ini. Harapan aku sama anak muda sekarang ya. Jujur kau baik, aku punya ambisi untuk bisa menyadarkan anak muda, remaja Indonesia, khususnya umur 20-30 tahun, untuk benar-benar menemukan tujuan hidup mereka. Itu ambisi aku. Kenapa? Mungkin tadi udah aku bilang, ketika kita sudah menemukan tujuan hidup, kita nggak lagi suka membandingkan diri dengan orang lain. Yang kita cari di dunia bukan hanya sekedar uang, yang kita cari bukan hanya sekedar ketenaran, tapi yang kita cari adalah bagaimana kita bisa bermanfaat untuk kehidupan orang lain, dan kita bisa menjadi orang
yang memiliki makna di setiap langkah kita dalam menjalani kehidupan. Dan tentunya kita tahu apa yang harus kita fokusin, apa yang nggak perlu kita fokusin, apa yang mesti kita pelajarin, dan apa yang nggak perlu dipelajarin walaupun itu bermanfaat. Dan kita akan bergabung dengan orang-orang yang memang kita sukai kalau memang kita sudah menemukan tujuan hidup. Dan kita nggak perlu berlomba-lomba dengan orang lain karena kita sudah tahu definisi sukses kita seperti apa ketika kita sudah menemukan tujuan hidup. Dan ketika kita sudah menemukan tujuan hidup, perkembangan kita akan lebih pesat karena kita sudah tahu jalan apa yang harus kita jalankan selama kita hidup. Alhasil, kita nggak terdistraksi sama jalan-jalan yang sifatnya terlihat enak. Misalkan sekarang atau dulu ya, lagi musim-musimnya cryptocurrency, banyak orang-orang ikut kripto, banyak orang ikut trading. Karena di apa? Karena dikabarkan bahwa ikut kripto trading itu mudah banget loh dapat uang dari sana. Nah, orang yang gak punya tujuan hidup akan goyah. Oke, aku ikut sana. Ketika ada kabar lagi yang sifatnya shiny object atau objek yang bersinar gitu ya, objek yang membuat kita merasa tergoda karena ada uangnya, kita ikut ini. Jadi kita nggak pernah punya pendirian untuk stay in our track atau keep on track. Kita nggak pernah punya pendirian, kita nggak punya komitmen untuk benar-benar berdiri atas jalan kita. Kita selalu ngikutin apa yang terlihat enak, begitu. Menurutku itu sih yang aku harapkan memiliki tujuan hidup atau life purpose. Betul sekali gitu. Dan saya rasakan betul. Karena kita bilang 20-30 itu sudah saatnya memang menemukan, jangan sampai lewat daripada usia itu, karena itu adalah usia kemasan, usia produktivitas kita. Karena agak sulit ketika memang 30 ke atas itu lagi gitu. Saya sadar. Betul. Apalagi kalau dimakan lagi di remajanya tadi dari dibangun dari SMP. Oke. Sebelum masuk ada pertanyaan ini, nanti karena tinggal dua pertanyaan ini. Nantilah kita masuk ke teman-teman netizen ya. Oh ya, sudah banyak ini yang penasaran ingin bertanya ke Kak Sadat. Alhamdulillah masih ada dua pertanyaan. Apa mimpi terbesar Kak Sadat sendiri? Mimpi terbesar saat ini. Oke. Mimpi terbesar. Oke. Aku nggak akan sebut secara spesifik ya, karena prinsipku ketika kita ngasih tahu mimpi kita, nanti bakal ada orang yang berusaha untuk ngejatuhin kita. Mungkin aku ngasih tahu secara umum. Aku punya dua visi yang aku pegang selama ini. Pertama, positive impact. Yang kedua, dominate. Aku ingin jadi orang yang selalu memberikan dampak positif. Dan yang kedua, aku ingin selalu menjadi orang yang mendominasi dimanapun aku berada. Aku ada di tongkrongan, aku seenggaknya memberikan positif impact, dan aku juga mendominasi di sana. Ketika aku berbicara di depan umum, aku harus memberikan positif impact dan aku harus mendominasi di sana. Ketika aku berbicara di depan grup atau kita nongkrong nih di satu grup, aku harus bisa menjadi orang yang mendominasi dan harus memberikan positif impact atau positif vibe. Jadi impian terbesarku adalah ketika aku sudah bisa benar-benar menjadi Sadat yang memiliki positif impact dan Sadat yang selalu dominate atau selalu mendominasi. Begitu, kau baik. Oke. Pesan Kak Sadat terhadap generasi muda seperti apa? Pesan aku buat anak-anak generasi muda. Mungkin ya, karena aku agama Islam, jujur kau baik, saranku satu, sebenarnya coba kita paksa diri kita untuk dekat sama Allah. Itu prinsip aku. Percuma. Sebenarnya ya aku pikir-pikir lagi, materi-materi tentang duniawi yang aku sampaikan itu sebenarnya hanya hal yang sebenarnya menjadi perantara aja. Padahal kalau kita udah dekat sama siapa yang menciptakan kita, siapa yang membuat kita ada di dunia, kita bakal benar-benar bisa bermanfaat bagi orang lain dengan sendirinya. Kehidupan kita akan lebih terarah dengan sendirinya.
kita akan lebih nikmat menjalani kehidupan. Kita akan menjadi orang yang tidak memiliki rasa keberatan akan masalah-masalah yang kita hadapi. Ya, kita hidupnya enak, kita memiliki arah yang jelas, kita nggak pernah mengeluh akan hal-hal yang sebenarnya itu adalah nikmat orang lain, bukan rezeki kita. Jadi pesan aku untuk anak muda, kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Itu penting menurut aku. Kita sama-sama mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dengan cara kita yang tidak lewat dari hal-hal yang memang sudah diperintahkan. Contohnya apa mendekatkan diri kepada Allah ya? Coba kita jaga dulu sholat 5 waktu kita. Udah tepat waktu atau belum? Kalau udah tepat waktu, tinggiin lagi levelnya. Udah di masjid atau belum? Kalau udah, tinggiin lagi. Sholat sunnahnya bagaimana? Kemudian hal-hal yang wajib itu bagaimana? Ketika kita sudah menjaga hal itu secara perlahan-lahan, insya Allah dan aku jamin, Allah yang langsung menjamin kehidupan kita nggak akan sengsara. Iya. Gitu, baik. Kalau Allah sudah berfirman, jangan meragukan lagi. Poinnya di situ. Betul. Ketimbang berharap sama manusia yang itu, harapan itu belum tentu bisa dikasih, karena manusia yang berharap sama kita. Iya. Eranya harapan-harapan ini. Bisa juga atau politik. Oke Kak. Kemudian ini ada bertanya Kak, Arya Grafis izin bertanya, bagaimana mengubah limiting belief? Limiting belief. Bagaimana Kak? Mengubah limiting belief. Ya. Limiting belief, teman-teman udah tahu. Limiting belief itu adalah kepercayaan yang membatasi diri kita sehingga kita nggak bisa berkembang dan apa yang kita inginkan. Misalkan kita ingin memulai bisnis, kita takut diomongin orang lain, kita takut nanti nggak berhasil, kita takut nggak konsisten, kita takut rugi. Itu namanya pikiran-pikiran yang malah membuat kita terbatas, atau pikiran-pikiran yang justru malah membatasi perkembangan diri kita. Bagaimana cara menghadapi itu? Caranya adalah kita harus tahu apa bukti dari pemikiran-pemikiran itu. Kalau misalkan kita berpikir, aku nggak mulai bisnis takut diomongin orang lain, benarkah digituin? Takut rugi. Apakah betul? Kalau memang betul, kita cari tahu jawabannya. Emang di balik kebetulan dari pemikiran kita itu nggak ada solusi. Misalkan kita percaya bahwa memulai bisnis itu pasti gagal, dan kita tahu memang itu pasti benar. Nah, solusinya apa sih kalau misalnya gagal? Orang-orang ya, kita gagal pasti ada solusi. Misalkan kita harus coba lagi, dan itu siap atau enggak. Atau misalkan hal-hal lain. Misalkan kita ingin memulai sebagai seorang penulis, kita takut bahwa kita nggak bisa konsisten untuk menulis setiap hari. Nah, kita harus tahu penyebab kita berpikir seperti itu apa. Apakah memang pemikiran itu muncul hanya dalam ketakutan diri kita, atau memang pemikiran itu sebenarnya memang ada buktinya sehingga kita takut hal itu terjadi. Kalau misalkan memang ada buktinya, coba tanyakan ke diri kita, apa buktinya? Apakah kita memang nggak konsisten? Ya emang, aku adalah orang yang nggak konsisten, misalkan begitu. Kita harus tahu sebabnya kita nggak konsisten itu kenapa. Karena aku masih sering diajak sama teman-teman, masih suka nggak enakan sama teman-teman. Berarti masalahnya kamu adalah nggak enakan, bukan karena kamu nggak konsisten. Nah, kalau kita udah tahu masalahnya di mana, kita harus tahu, berarti yang harus kita fokusin dulu adalah bagaimana caranya aku ningkatin keberanian untuk menolak teman sendiri. Ketika kita sudah tahu apa yang harus kita pelajarin dan kita bisa memulai, akhirnya artinya pikiran-pikiran negatif atau limiting belief itu hilang, dan akhirnya kita punya kepercayaan diri dan kita punya power untuk memulai apa yang kita ingin mulai. Jadi intinya, kau baik, untuk menghilangkan limiting belief kita harus cari bukti. Setelah itu kita cari tahu solusinya apa, begitu. Benar-benar. Berarti sudah nangkap, jadi dicatat ya Kak Arya Grafis. Limiting belief itu yang pikiran-pikiran yang mengganjal untuk mengembangan diri itu, kita carikan jalan keluarnya, solusinya. Apakah benar
kita mulai apakah benar muncul itu, ketika muncul itu carikan jalan keluar, karena semua ada solusinya begitu, selama kita mau mencari tahu. Oke, sebelum, karena pertanyaannya sudah selesai, jadi sebelum closing statement, mungkin di sini ada yang ingin bertanya, ingin open kamera langsung bertanya, dan ada 2 penanya tadi sudah. Tadi bagaimana teman-teman? Sama-sama karya. Bagaimana ada ini? Bagaimana cara menghilangkan rasa bersalah menurut kakak? Bagaimana cara menghilangkan rasa bersalah menurut ini? Siapa ini bertanya? Ade Putra Rahmadan. Oke. Menghilangkan rasa bersalah. Kita harus tanya dulu dong. Kita benar-benar salah atau enggak, itu dulu. Kalau misalkan kita nggak tahu kita salah atau enggak, ya ngapain kita harus merenungkan hal itu. Jadi begini, perasaan kita atau merasa bersalah itu karena kita tidak tahu apakah kita benar-benar salah atau enggak. Misalkan di suatu hubungan ya, kita bisa konflik. Sebenarnya siapa yang salah? Kan biasanya ngegantung tuh ya, kita nggak bisa nunjuk dia salah dan kita salah. Jadi kalau misalkan ada hal yang memang nggak bisa ditunjuk siapa yang salah, artinya kita memang wajar merasa bersalah. Dan perasaan bersalah itu bukan hal yang harus kita hilangkan ketika kita memang belum tahu siapa yang harus disalahkan. Tapi kalau misalkan ada seseorang yang mencuri, kemudian dia ketahuan dia mencuri, ya dia pantas dong merasa bersalah dan nggak harus dihilangin juga. Tapi kalau misalkan sifatnya kita nggak ada hal yang harus disalahkan, tapi memang ini ada sangkut pautnya dalam kita, jadi itu sangat wajar untuk merasa bersalah karena kita nggak tahu siapa objek yang harus dijadikan, siapa yang harus disalahkan gitu ya. Nah kalau misalkan kita memang kenapa kita harus merasa bersalah, jadi sesimpel itu ya, kita harus tahu dulu siapa yang menjadi masalah, siapa yang punya kesalahan itu. Kalau memang dipertimbangkan nggak ada yang bisa disalahkan, ya berarti kita memang wajar untuk merasa bersalah dan kita nggak usah menghilangkan perasaan itu udah manusiawi. Tapi kalau misalkan kita pertimbangkan lagi orang itu yang memang salah, ya ngapain kita merasa bersalah. Tapi kalau misalkan kita memang salah, ya kita harus merasa bersalah dong, agar kita bisa minta maaf atau agar kita bisa memiliki sikap yang memang harus kita selesaikan permasalahan kita. Jadi kurang lebih seperti itu. Kau banyak.